Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamanda Al-Haj Muslim bin Abbas, tak lupa pula kepada saudara kita yang beliau saat ini tidak bisa hadir, Khadim Majlis Al-Hidayah Bapak Haji Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang sedang beliau rasakan pada saat ini menjadi wasilah Allah angkat derajatnya, Allah hapus kesalahannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesabaran dan ketawakalan buat beliau dan kita semuanya. Segenap jajaran pengurusan Al-Hidayah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teristimewa kepada Sahibul Bait, kepengurusan Masjid Baitur Rahim Rawabulung beserta karyawannya Kamakola Cingaji Sonif. Ternyata malam hari ini kita semuanya sedang berkumpul di dalam Raudhah min Riyadil Jannah. Tidak ada satupun orang yang di muka bumi ini tidak ingin masuk ke dalam surganya Allah. Pasti semuanya menginginkan dan berharap masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan terlalu muluk-muluk dulu bagaimana surga Allah yang nanti di akhirat. Karena orang yang masuk ke surganya Allah yang di akhirat kelak, ini sudah Allah tempatkan di taman-tamannya surga Allah. Sebelum masuk ke surganya, Allah sudah tempatkan calon penghuni surganya itu di Raudhah min Riyadil Jannah, di taman dari pertamanan surga. Siapakah mereka yang masuk itu? Yaitu sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian melewati pertamanan surga, maka berhentilah sejenak dan masuklah kalian ke taman tersebut. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Wahai Rasul, apa itu pertamanan surga? Kata Kanjeng Rasul, cuma dua. Satu, majalisil ilm, majlis ilmu. Yang kedua, hilakul dzikri, perkumpulan orang-orang yang menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di sini lagi di tamannya surga ini. Mudah-mudahan dengan kita masuk di taman surga ini, Allah jadikan kita sebagai penghuni surga yang hakiki nanti. Ya. Karena memang tidak ada lagi tempat yang paling indah kecuali majlis ilmu. Apalagi kan yang Rasul menyebutkan Riyadul Jannah itu cuma dua. Satu, majlisul ilm, majlis-majlis ilmu, dan hilakul dzikr, tempat berkumpulnya orang untuk menyebut nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini niat kumpul ngaji, tadi juga udah baca Maulid Al-Barjanji. Mudah-mudahan di Riyadul Jannah semua kita kumpul semua di sini, nanti kita dimasukkan ke surganya Allah yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya cirinya begitu. Orang yang mau masuk ke surganya Allah yang hakiki, dia demen sama Raudhah min Riyadil Jannah. Makanya orang yang demen ngaji pasti masuk surga. Saya jamin pasti masuk surga. Orang yang demen ngaji yakin masuk surga. Yakin, jangan ragu sama sekali. Orang yang demen ngaji pasti masuk surga. Guru ngajinya cuma tidur doang, masuk ke surga. Cuman surganya surga tempat orang tidur. Ya jangan enak-enak tiduran aja dulu gitu ya. Ya beda-beda level lah dikit gitu kan ya. Yang penting surga. Ya, ibu-ibu sekarang lagi di surga, Bu. Walaupun ibu-ibu itu
tukang masak nih. Ya jadi ntar surganya surga masak gitu ya. Tapi insya Allah semuanya yang hadir di sini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pengajian kali ini kita sekaligus menjalankan rutinitas kita, yaitu membahas tentang Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara Maulid berarti berbicara tentang cinta, Pak. Berbicara tentang cinta, pokoknya orang kalau udah cinta bahasa juga lebay-lebay. Pokoknya melenyok urusannya. Bahasanya juga udah bahasa yang luar biasa. Dibuat-buat, dirangkai-rangkai. Sampai bahkan orang kalau misal udah cinta sama laki, cinta sama perempuan, apapun pasti dikorbankan, betul tidak kira-kira? Haji Nasir demen sama perempuan, nggak punya motor, nyewa motor yang berada bagusan. Demi siapa? Demi empuan. Ustadz Patah pengen dapetin perempuan, sampai datang gaji Sonik minta apa? Wirida. Minta jampe. Itu jampe dibaca bola Yusufuli Awi. Ya apa ti? Ini roa itu ada saro. Kau kapan masyam sawal komar aituhum Lisa jadi tukang pelet par apa Li. Ternyata dapat seminggu perempuannya nggak kena. Sebab kalau perempuan udah kena pelet itu, kalau udah kena apa, masya Allah, itu kebayang-bayang aja. Itu perempuan asal mau makan kebayang Ustadz Patah, asal mau minum kebayang Ustadz. Ini udah seminggu perempuannya nggak bergerak. Yang ada malah dia yang kebayang-bayang aja. Berarti ini kalah ilmu nih. Jadi semuanya orang kalau misal sudah berbicara cinta, maka akal, logika semuanya sudah tidak berguna lagi. Betapa ketika kita sekarang itu mencintai orang yang kita lihat. Kita cinta sama anak kita, kita melihat anak kita. Kita mencintai istri kita, kita melihat istri kita. Tapi yang di luar nalar dan logika kita, ketika kita mencintai seseorang, tapi kita sendiri belum pernah melihatnya. Tapi begitu rasa itu menggebu-gebu, begitu besar rasa cinta itu, bahkan kita sendiri nggak pernah melihatnya. Walaupun banyak pepatah mengatakan cinta itu datang dari mata turun ke hati. Pertanyaannya, pernahkah kita melihat baginda? Pernahkah kita sekarang bertatap muka dengan baginda? Kita hanya sekedar mengenal nama. Kita hanya sekedar tahu nama. Kita hanya sekedar mengenal kisah-kisahnya. Tapi kenapa begitu besar rasa cinta kita terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah, tabarakallah. Ayo coba di sini, ada nggak yang nggak cinta sama kayak kita? Kayaknya semua pasti ngomongnya cinta. Kalah perempuan juga makanya Nabi. Betul tidak? Makanya tadi di penghujung berjanji, adik-adik kita baca. Makanya adik-adik yang mudah-mudahan ketika nanti adik-adik baca berjanji lagi, mudah-mudahan adik-adik bisa menghayati apa yang adik-adik baca. Betapa luar biasa di situ. Ini modal kita, Bu, Pak, ini modal kita. Modal kita hidup. Ibadah kita, sholatnya masih ngelamun, sholatnya masih banyak riya, ibadahnya belum tentu ikhlas karena Allah. Modal kita cuma satu. Apa? Tadi dibaca sama dari kita di akhir. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu
saya baca Pak ya. Ini tadi yang dibaca terakhir Pak. Apa artinya? Kebahagiaan itu hanya milik orang-orang yang benar-benar mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan sekali lagi baik-baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi modal buat kita. Jadi modal buat kita. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Beruntunglah bagi orang-orang yang menjadikan takzim, yang menjadikan penghormatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai puncak tujuannya. Tujuan kita, puncaknya itu adalah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau misal sekarang kita mengagungkan Nabi udah enak udah. Kita memodalnya ngagungin Nabi, kita memodalnya cuman mencintai Nabi. Oh, ngandelin ibadah mah jauh biasa. Makanya ada kiai, ibu, bapak, ini cerita santri. Santri mah kalau cerita banyak riwayat-riwayatnya. Ini ada seorang kiai luar biasa. Masya Allah, saya sampai kaget gitu. Kiai ini kalau ngaji, santrinya mau ngaji, mau kagak, bodoh amat. Ini kiai ini ada kiai, bagian saat ngaji dia ngaji Fathul Mu'in, ngaji Fathul Qadir. Itu santri mau ngaji, mau kagak, sebodoh. Tapi asal bagian maulid, beliau itu mengkaji khusus kitab Al-Barjanji dengan syaratnya. Syaraful Anam dengan berjanji dikaji. Itu sampai kata beliau, lu santri semuanya pada mengaji. Kenapa? Nih saya mau nyeritain kekasih saya. Masya Allah. Kalau yang lain mah gak ngaji juga sebodoh. Ini mah saya lagi nyeritain kekasih saya. Tolong semuanya pada datang. Tolong. Jangan sampai enggak. Masya Allah. Sampai segitu. Kayak kita aja kalau bisa nyeritain ke Bogor kita, kira-kira gimana? Ini nyeritain Bebene. Budi, orang kagak nanya juga kayak ceritain sih. Padahal kita nggak nanya, enggak. Dia ngomong, masa Allah bini kita ini, masa Allah kita beruntung jasa dapat bini kayak dia. Nanya kagak, apa kagak gitu. Bener gak kira-kira? Dan kepengennya kita itu didengerin gak sama orang? Nah itu tadi. Begitupun kiai tadi. Ngaji Fathul Qadir, lu gak datang, bodo amat, lu mau tidur, bodo amat. Nih, lagi ngaji Barjanji nih, lagi ngaji Syaraful Anam nih. Bangun, dengerin. Kenapa? Lagi mau cerita tentang kekasih saya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi bagian kita mah, karena emang kagak ngerti apa yang dibaca ya. Ya apa yang dibaca ya. Masya Allah. Ibu-ibu sering baca Bu Barjanji, Bu? Sering. Daripada diem baik. Kagak kali ya. Di Syaraful Anam itu kalau ada baca gak tadi Syaraful Anam? As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad arabi. Hafal Bu? Kagak. Astagfirullah. Ada tadi baca gak deh? Nah kalau bisa baca deh. Pun pada diam? Apa baru dengar? Luar biasa. Padahal Al-Barjanji itu adalah sumber daripada seluruh kitab Maulid yang ada sekarang. Simtud Duror, di situ sumbernya. Ya, Hadiahul Lami, Al-Barjanji sumbernya. Sumbernya itu. Makanya orang-orang tua kita dulu nggak kenal lagi namanya Simtud Duror. Orang tua kita dulu nggak kenal lagi namanya Hadiahul Lami. Nggak kenal. Yang mereka kenal apa? Barjanji.
Apa coba di awal-awal, Masya Allah, begitu indahnya bahasa. Khairu mawati athara al-musyaffa'u fil wara. Terus? Kamu tahu ketahuan jarang baca nih. Ya. Man bihi hullat ura kullu abdin mudnibi as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Coba lihat, kalau kita paham artinya luar biasa, begitu indahnya. Makanya itu kiai tadi sampai ngomong, kalau saya lagi nyeritain kekasih saya dengerin, yang pada tidur, Masya Allah, saking cintanya. Ini Haji Nasir aja yang sering sholawatan subuh belum pernah dengar kayak begini. Sini, begini ini bisa pola ada di kiri ini. Pinjam sama bini. Baca sendiri, cara polanya. Di bini ada. Khairu mawati athara al-musyaffa'u fil wara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik orang yang memijakkan kakinya di bumi ini. Sebaik-baiknya makhluk Allah yang menginjakkan kaki di muka bumi ini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan yang kesananya. Man bihi hullat ura kulli 'abdin mudnibi. Beliau adalah pemberi syafaat kepada seluruh manusia, yang mana manusia selalu berbuat dosa, dan dengan syafaatnya baginda tadi dosa-dosa semua menjadi terhiaskan. Dosa adalah kotoran, tapi itu kotoran bisa jadi apa? Terhiasan. Bahkan itu dosa-dosa semuanya menjadi hilang karena syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modal kita itu ada. Modal kita udah. Malahu min mushbi faza ummatu bi mayyamut bi hubbi nala kullal matlabi as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang bisa menyerupainya, baik dari bentuk fisiknya, bentuk akhlaknya, bentuk segala lahiriah dan batiniah, tidak ada satupun yang bisa menyerupainya. Dan apa kata pengarang Sarful Anam? Ini sekali lagi, ini modal kita udah. Mayyamut fi hubbihi nala kullal maqlabi. Siapa saja orangnya yang mati dalam keadaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tercapailah segala yang diinginkan oleh orang tersebut. Dunia, akhirat bisa didapatkan. Kita di dunia pengen senang atau pengen susah? Pengen senang. Di akhirat pengen senang, pengen susah. Pasti semuanya berharap pengen senang. Tadi dijabarkan mayyamut fi hubbihi nala kullal matlabi. Siapa saja orangnya yang wafat dalam keadaan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tercapailah segala apapun yang dia kehendakinya. Di dunia insya Allah dikasih lancar, di akhirat lebih-lebih ya. Makanya modal kita sekali lagi, apalagi waktu ngaji Sarah Al-Barjanji, itu salah satu guru ngomong begini, Masya Allah, dah nyebutkan orang Kulon madak gitu ya, kemang santri itu gitu, yang pernah pesantren di Kulon kayak begini ya, masa dia ya budak gitu. Masya Allah jasa itu ya, abah macam abah madak di masalah ibadah malam kiai ibadah malas, apalagi kita ya, Masya Allah.
Tawadhu maksudnya gitu kan, kalau kita segitu ya apalagi saya. Bukan tak kiai mah tawadhu. Kalau ente memang cules. Dah abah mah cenah ngaji. Riak kene ibadah can bisa khusyuk. Dah dengekeun ku sia dah. Geus pokona mah sekarang mah apapun yang mau kita lakukan, niatkan saja mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Modal kita mah ini doang, masya Allah. Yang sodako buat bulan mulut, niatin aja dari bulan Rajab kan niatin udah. Asal sodako niat buat maulid Nabi dari bulan Syawal bila perlu. Masya Allah, tabarakallah, segitunya itu kiai. Udah modal kita mencinta. Makanya mengagungkan Nabi benar-benar mengagungkan. Masya Allah. Makanya ya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan kita semuanya benar-benar bisa mencintai kanjeng Nabi. Ana maftunun bihi tami'un fi qurbi Rabbi ajil li la'al yashku mashrabi as-salatu lan nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il aqta'i wa Muhammad Arabi. Pengarang Sarukul Anam sampai berkata, padahal beliau juga belum pernah ketemu. Namanya orang kalau udah cinta, bahasa boleh biasa. Pengarang Sarukul Anam jauh jaraknya dengan baginda, tapi beliau dengan tegas mengatakan tidak peduli lagi dengan omongan orang lain. Ana maftunun bihi tami'un fi qurbihi. Saya sangat terpesona oleh baginda. Saya sangat terpesona. Yang namanya terpesona udah lihat belum? Udah. Ya kan? Kita ngelihat si Silvi di jalan tadi kan ada terpesona si Nancy. Siapa lagi tadi gua mau? Terpesona kita karena melihat fisiknya. Tapi pengarang Sarukul Anam mbak malu-malu lagi. Ana maftunun bihi tami'un fi qurbihi. Aku ini sangat terpesona oleh baginda Rasul dan sangat-sangat mendapatkan bisa dekat dengan kanjeng Rasul. Masya Allah, luar biasa. Apa kata beliau? Berdoa, Rabbi ajilli bihi la'al yashku mashrabi. Ya Allah, segerakanlah bagiku untuk bertemu dengan kanjeng Nabi. Kenapa sebabnya? Karena hatiku tidak tenang. Hatiku selalu terbayang-bayang. Agar aku bisa secepatnya bisa bertemu dengan kanjeng Nabi, agar hatiku bisa tenang. Masya Allah. Lagi orang kalau udah cinta ini, kita apel ke cewek kita, baru melihat rumahnya aja itu bagaimana coba? Nih, Bang Hanafi dari Papua aja nyamperin calon bini yang baru lihat jemurannya doang udah kegedebekan hatinya itu. Itu belum ketemu bininya belum. Udah kegedebekan hatinya, bener gak kira-kira? Tidak. Apalagi sekarang kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kayak gimana? Coba dah kalau anak-anak sekarang kan apalnya sholawat yang sekarang tuh, kayak apa? Mughram qalbi bihubbika mughram. Terus ya Mustafa al-Mukarram, ya Rasulullah mughram. Ada kan? Sering denger, tapi nggak tahu artinya kan? Maknanya mughram, asal mughram aja loh. Apa artinya mughram? Coba lihat, luar biasa ketika memuji kanjeng Nabi. Mughram qalbi bihubbika mughram, ya Mustafa al-Mukarram. Ya enak, suwe enakin katanya kalau dia ada potong. Mughram, aku
ini tergila-gila. Masya Allah. Aku tergila-gila. Coba kalau orang tergila-gila gimana? Ngeliat tiang air udah kayak dia. Bekas jalannya aja masih terbayang ketika kita melewati jalan bersama, betul tidak? Sebagaimana Haji Nasir berdendang dalam statusnya, aku masih gitu kan? Seperti yang dulu katanya gitu. Berarti kan gak berubah kan? Masa itulah cinta. Ingat ayat Haji Nasir ya? Masya Allah, tabarakallah. Bimughrah, aku ini tergila-gila padamu ya Rasulullah. Qalbi bihubbika mughrah, hatiku penuh dengan cinta kepadamu sehingga aku tergila-gila. Ya Mustafa al-Mukarram, wahai Rasulullah, pemimpin yang terpilih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tuh kalau baca sholawat dihayati ya. Baca pada janji dihayati. Masya Allah. Bahkan banyak cerita kan, orang sakit bisa sembuh. Bener nggak kira-kira? Nih bapak-bapak lagi punya dedemenan, kemudian yang ngelobok dedemenan kita, baik nggak kira-kira? Buang sebelah itu. Makanya itu Ustaz Dayat ya, kan lagi gatel. Coba kali tanya, dia punya dedemenan kagak? Tadi kebaik, gegaro hilang kan? Malu ya gegaro depan kebobok main. Terus baru ditanya, kenapa gegaro hilang? Malu. Ya, sama. Orang yang banyak cerita kan, ketika sakit datangin Kanjeng Nabi, sehat, sembuh. Betul tidak? Masya Allah. Yang tadinya gelap jadi terang, yang tadinya bodoh jadi cerdas. Banyak. Dan diabadikan dalam syair tadi Surahul Anam, kam syafa min muslimin, kam jala min aghlumin, kam lahu min an'umin lil fatini wal ghabi as-salatu lan nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il aqtahi wa Muhammad Arabi. Luar biasa. Betapa banyak yang sembuh dari penyakitnya, betapa banyak yang terlepas dari kegelapan, betapa besar cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berubah menjadi kenikmatan bagi orang-orang yang bodoh dan cerdas. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar menanamkan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup modal kita agungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, baca berjanji itu kalau zaman saya dulu ngaji, itu guru nggak mau ngajarin saya berjanji kalau misal tuh santri belum hafal dari mulai abtadiul imla bismillatil aliyah sampai walam mata min hamlihi. Itu kalau misal belum hafal itu guru nggak demen. Jadi ngajinya itu santri harus hafal semua. Nah setelah hafal baru dikaji sama sarah-sarah. Bahkan dulu waktu di pesantren saya di daerah Bogor itu dilombakan asal tiap pulau. Jadi itu santri siapapun di depan jadi dia kececer sama para kiai. Jadi itu nggak ada yang baca-baca rawih dipegang. Semuanya serba diapain? Dihafal. Blok ini apalnya belah mana, blok ini yang mana, terus semuanya diadu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sekarang malah hilang kebiasaan tersebut. Tapi sekali lagi hadirin, cinta nggak cuma sekedar cinta. Kita sekarang cinta kepada guru kita. Yang namanya cinta itu, bahkan Imam Ghazali mengatakan, jangan pernah tertipu dengan keterangan yang menyatakan siapa saja orangnya yang mencintai sesuatu maka dia akan bersamanya. Kan ada itu? Ada kan itu? Siapa saja orangnya yang mencintai si Anu maka dia akan bersama si Anu. Kalau dia mencintai barang itu maka dia akan bersama barang itu.
Itu jangan tertipu kata Imam Ghazali. Ya. Kenapa sebabnya? Orang yang cinta itu berarti benar-benar harus turut, harus tunduk, harus mengikuti sesuai dengan apa yang dicintai oleh orang yang mencintai. Contoh, kita cinta sama guru kita, maka ikuti jejak langkah guru-guru kita. Ketika sekarang kita mencintai para ulama, maka ikuti jejak langkah para ulama. Bukan cuma sekedar modal cinta, bukan cuma sekedar modal ucapan. Kalau sekarang kita cinta misalkan orang kampung besar sama pengaji musonif, maka ikuti kisah-kisah yang telah diceritakan turun-temurun. Bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya, bagaimana kelakuannya. Baru kita disebut muhibbin, baru disebut pecinta sejati. Begitupun sama ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah sepatutnya kita mencintai Rasul dengan mengikuti akhlak dan ajarannya. Ngaku muridnya si Fulan, tapi ajarannya beda, kan aneh. Guru saya Fulan, tapi ajarannya menyimpang, nggak sesuai. Ini berarti bukan cinta. Kalau cinta, toh ikutin ajaran apa yang disampaikan oleh guru kita. Ini yang nantinya akan bisa memberikan syafaat buat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Ngikutin akhlak baginda mah buat 100% susah. Ini zaman sekarang ngikutin ini aja lah. Zaman sekarang tuh apa nih, kita ini lagi dilanda yang namanya penyakit tuh prasangka buruk. Prasangka buruk. Padahal Kanjeng Nabi sudah jauh-jauh hari mewasiatkan kepada kita melalui sabdanya, iyyakum wasu'adzon. Berhati-hatilah kalian terhadap buruk sangka. Makanya nih kita ini berarti dituntut oleh Rasul untuk selalu berbaik sangka. Karena dengan berbaik sangka hidup kita akan berbahagia. Tapi kalau misal kita berburuk sangka, maka yang tadinya bagus menjadi buruk, yang tadinya baik menjadi jelek. Ini ada riwayat. Mudah-mudahan riwayat ini bisa menjadi motivasi buat kita semuanya. Ibu bapak rahimakumullah, kenal sama Ibnu Hajar Al Asqalani? Enggak? Ibnu Hajar itu ada dua. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau adalah imam dalam fikih di mazhab Syafi'i. Haytami ujungnya. Tapi kalau Al-Asqalani, beliau adalah imam hadis. Salah satu daripada Syarihul Bukhari, pensyarah kitab Bukhari, yang mana nama kitabnya adalah Fathul Bari. Berapa belas jilid tuh? Imamul hadis. Ini udah orang yang hafalannya itu ribuan hadis beserta sanadnya. Bukan model pengajian Al-Hidayah, enggak. Beliau pengajar di Mesir, di Al-Azhar. Jadi guru besar hadis. Bukan model kayak kita yang hadisnya cuma bulu bid'atin dolalah. Pokoknya yang setiap sesat udah sesat dolalah aja udah. Pokoknya bid'ah dolalah. Ya kan? Emang hadisnya gitu doang gitu ya. Masya Allah. Beliau tidak, tapi orang yang hafal ribuan hadis beserta sanadnya an-anu. Dan beliau juga mengamalkan apa isi hadis tersebut. Sekelas beliau ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Ya. Pada suatu ketika diceritakan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ini mengimami sholat maghrib. Sholat maghrib beliau beserta para santri-santrinya. Ketika beliau masuk ke dalam masjid, masuk biasa sholat, tapi ternyata
ketika Allahu Akbar mau baca Fatihah, beliau lupa. Masya Allah, sekelas Ibnu Hajar lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dibantuin dari belakang. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai walau boleh lupa imam. Makanya tuh yang di belakang harusnya yang paham. Kan kalau misalnya yang di belakang yang belakang semua, wah imam gimana kali? Ya, itu dibilangin dituntun sama jamaah yang di belakang. Sekelas Ibnu Hajar al Asqalani. Lupa Fatihah juga apa? Lupa. Padahal beliau ini ahli hadis. 3 rakaat Fatihah lupa. Masya Allah. Kalau sekelas Ibnu Hajar lupa, apalagi kita. Bener gak kira-kira? Tapi kalau kita mah ngeblek-ngeblek juga, bibir mah terus. Ini mah Ibnu Hajar enggak apa, dikasih hilang. Beres sholat maghrib selesai, wiridan. Semuanya bubar, tinggal 1 muridnya doang. Ada 1 muridnya di pojok. Maju ke depan muridnya. Kamu kenapa belum pulang ke pesantren? Nggak ngapal, nggak murojaah gitu. Wahai guru, ada 1 rahasia baini wa bainak. Ada 1 rahasia antara aku dan kamu. Tidak boleh ada orang lain yang mengetahui. Ya udah, ntar saya sholat dulu. Ya, sholat, beres sholat. Ternyata si murid masih ada. Ya udah, kata beliau, "Mami Kak, ada apa? Coba cerita rahasia apa?" Begini guru. Guru terkenal menjadi imamul hadis. Guru menjadi imamul muslimin. Enggak pantas seorang guru seperti Anda sampai lupa baca Fatihah. Kalau imam masjid Baitur Rahim wajar. Ingat kosono ke sini. Tapi kalau panjenengan guru enggak pantes masa Fatihah sambil dituntun. Apa jawab Ibnu Hajar? Nama juga manusia, ada lupanya. Betul guru, manusia ada lupanya. Tapi ini pasti ada apa-apanya. Apanya sih? Pasti guru punya dosa. Ini kalau murid saya ngomong begitu bisa tampar sih beneran. Kudu nyelocong jasih. Ya, Masya Allah. Pokoknya guru punya dosa. Coba inget-inget guru. Coba. Banyak pikiran. Oh, ya misalkan di ngaji solid imamin lupa kata sadaya. Gini, Ustaz. Kayaknya Ustaz banyak dosa nih. Kira-kira gimana? Kira-kira dipecat jadi sekretaris. Wah, gak ada Ustaz. Tapi luar biasa Ibnu Hajar al-Haytami hatinya itu luas. Beliau tenang aja. Bisa jadi sih, saya kira kata dulu. Coba ya, coba kita review kembali keseharian tadi. Ya guru, ayo coba. Waduh, ini muridnya. Saya bangun pagi, tahajud, beres tahajud, kemudian sholat subuh. Kamu lihat kan? Lihat guru. Beres sholat subuh berjamaah sama kamu? Iya guru. Pagi-pagi sholat suruh, kemudian sholat duha, beres duha saya ngajar hadis. Betul guru. Saya di mana ya? Johor kali guru belum? Oh iya, beres sholat, beres ngajar, saya pulang makan. Kemudian sampai waktu zohor, saya sholat zohor. Beres zohor, saya ngajar nahu sholat. Kamu tahu kan? Iya guru. Sampai jam berapa? Sampai jam 5. Jam 5 pulang sholat asar berjamaah. Pulang saya ganti baju. Maghrib saya masuk. Sholat biasa. Dosa apa saya? Tunggu guru. Bisa jadi guru ada yang lewat di dosa. Ini murid loncongnya ada. Tapi kalau
punya murid kayak begitu hebat. Berarti apa? Sayang sama gurunya. Sayang sama gurunya. Peduli sama gurunya. Cuman kalau misal sampai begitu-begitu amat, ngecek aja dulu gitu ya. Apa jasa? Kesal. Coba guru, coba. Direnungin. Masya Allah. Iya benar. Baru ingat saya. Apa guru? Ternyata saya itu punya rasa kesel sama orang yang di depan pintu masjid. Kesel guru. Iya, kamu tahu kan ada orang yang duduk di pintu masjid. Iya guru. Itu kan wali Allah, udah terkenal di sini itu. Wali Allah apa? Masa di masjid jualan rokok? Jualan rokok. Di masjid jualan rokok. Saya nggak suka itu. Di masjid jualan rokok. Masa pantas juga enggak? Buruk sangka. Dia ngomongin enggak? Ada buruk sangka di hati. Ngomong katanya wali, tapi masih jual rokok di depan pintunya. Kalau di luar wajar. Di depan pintu. Waduh guru, bisa jadi guru nih hilang Fatihah gara-gara ini nih buruk sangka sama dia guru. Coba dah. Akhirnya disamperin dah tuh si orang tersebut yang duduk di depan pintu. Kata beliau, "Assalamualaikum ya akhal karam. Doya anil Fatihah." Wassalamualaikum wahai saudaraku. Ada apa? Kamu mau nuntut saya gara-gara kamu kehilangan Fatihah. Kok ya udah aja. Gue belum ngomong, kok dia udah tahu ya? Sakti nih. Tuh kata muridnya, guru, wali. Guru sih. Allah jangan sih. Iya wali ya. Terus Allah. Itu muridnya begitu, kayak apa kayak begitu ya? Allah. Kamu nyamperin ke saya karena kamu menuduh saya ini pencuri Fatihah kamu kan? Saya mau nanya juga kenapa sebabnya saya bisa lupa. Iya, kamu nanyanya ke saya kan? Tahu jawabannya orangnya. Iya, ini saya mau minta maaf. Tadi saya udah buruk sangka, kesel sama sampean. Kenapa sih jualan rokok di dalam masjid? Jadi kamu sekarang kalah sama saya? Iya, imam besar kalah sama tukang rokok. Ya udah sekarang ini duduk. Widih, itu imam besar suruh duduk. Ngapain? Duduk ikut dagang sama saya di sini. Itu imam besar emang udah kalah mental. Kalah mental dong, kalah mental. Akhirnya duduk. Jualin tuh rokok. Jualin rokok. Waduh, yang ini doang. Kamu nggak tahu saya ini tukang rokok terbesar. Nggak percaya tanyain orang. Bener-bener pas dibuka, masya Allah, bukan yang ngegeletak di sini doang. Ternyata di dalam gamisnya rokok mulu, berbagai merek ada. Kalau dulu ada Samsung, mungkin ada Samsung kalau itu ya. Ada Samsung 2 bungkus ya misalkan ya, Propos gitu tuh. Kalau ada boleh ditambahin misalkan gitu ya. Jarum coklat segala apa, kali gitu 2 bungkus maju kurang gitu ya. Mana kagak paham-paham panitia. Payah. Ya mana dia kongko sehingga nggak ada pindah. Segala jenis rokok ada tuh satu. Ada apa tadi rokok reptil ya. 2 bungkus mah kurang itu dijualnya kurang. Berapa gitu ya. Gitu. Ini lagi nyeritain pasti buka. Aduh bener-bener ini mah tukang dagang gitu. Akhirnya dijualin, datang yang beli satu. Nih bayarin pergi. Datang lagi satu, bayar transaksi pergi. Datang lagi satu, transaksi pergi. Nah yang keempat ceritanya, datang seorang pemuda beli. Kata si pemuda, waduh imam besar turun derajat jualan rokok katanya gitu. Lah itu nih mah nyari-nyari tambahan ya. Kali bahasa kita mah ya bercandanya. Akhirnya dia beres transaksi, beli dah tuh, pergi dia. Kata orang ini, kamu ikutin dia. Kiai besar kalau udah kalah tunduk takluk. Makanya kiai besar kalau tunduk takluk kalah udah ikutin. Bukan ego yang kedepanin. Contoh Ibnu Hajar, diikutin sama Ibnu Hajar. Gue pengen tahu nih orangnya.
Ngapain orang? Diikutin, dapat sekitar 10 meter 20 meter dari lingkungan masjid, diisep dah tuh rokok, diambil satu, dibakar, diisep sama dia, baru seisepan muntah orang tersebut, langsung tuh rokok diinjak-injak sama tuh orang, muntah, rokoknya diinjak-injak. Balik lagi Ibnu Hajar, duduk lagi, datang lagi ada tuh, badannya rada gedean, ya kayak Bos Hasan lah, datang model. Assalamualaikum, beli rokok nih. Waduh, saya beli rokok. Iya nih. Dibawa begitu. Kata Ibnu Hajar, saya ikutin aja boleh gak? Boleh. Diikutin aja sama dia, Ibnu Hajar. Baru mau diisap, kata Ibnu Hajar, tunggu. Jangan dulu diisap. Saya mau nanya. Kamu kenapa beli rokok di dia? Kan di Alfamart ada, di Indomaret ada. Ya, Madura 24 jam bakal tutup. Kenapa belinya di situ? Emang Tuan nggak tahu? Enggak. Begini Tuan, telah tersiar kabar di Mesir ini. Siapapun orangnya yang mau berhenti merokok, maka belilah rokok orang yang jualan di depan masjid. Setelah dihisap, maka itulah rokok terakhir yang dia hisap. Kesononya dia nggak bakal mau merokok lagi. Masya Allah. Balik lagi. Tuan, saya mau nanya ini. Itu tadi saya udah nanya, katanya emang rokoknya ini rokok terakhir. Apa emang mati tuh orang disuruh rokok? Tidak. Begini wahai Ibnu Hajar, saya ini bukan ahli hadis seperti Anda. Saya ini bukan ahli retorika yang pandai merangkai kata seperti Anda. Saya bukan ahli penceramah yang bisa mengubah semangat. Tapi saya cuma punya satu doa kepada Allah. Tiap malam saya tahajud, rokok saya wiridin. Biar apa? Saya wiridin cuma satu. Ya Allah, siapapun orangnya yang menghisap rokok ini, maka jadikanlah rokok ini rokok terakhir yang dia hisap. Jadi dakwahnya itu orang tersebut dengan doa. Apa kata Ibnu Hajar? Ya Allah, saya udah buruk sangka sama kamu. Ternyata kamu jualan di sini tuh buat dakwah, memberhentikan orang ngerokok. Saya mengecaprak jangan ngerokok, malah saya meminta tambah. Panitianya nggak ngerti. Iya, kata dia kita bercanda, paling pukul serius. Rokok terakhir. Jadi setiap orang yang beli rokok ke dia, ternyata saat itu juga orang tersebut berhenti dari merokok. Masya Allah. Sekelas Ibnu Hajar buruk sangka segitu doang. Orang bukan sholat, dakwah. Tuh kalau bahasa kita buruk sangka. Makanya lebih baik sekarang kita kedepankan baik sangka kepada Allah. Kenapa sebabnya? Hadirin, kita tidak akan pernah dihisab karena kita berbaik sangka sama orang. Gua gak bakal pernah. Nggak bakal pernah. Tapi yang akan dihisab nanti di yaumil kiamah, lima asa'ta dhanna bi fulanin. Kenapa kamu buruk sangka pada si fulan? Itu yang bakal dihisab. Tapi kalau kita berbaik sangka kepada orang, maka kita tidak akan pernah dihisab. Tapi bagian buruk sangka itulah yang akan ditanya. Kenapa kamu buruk sangka sama dia? Kenapa dia begini? Kenapa? Habis dia kenapa? Benar gak gitu? Makanya perbanyak baik sangka. Kayak contoh misalkan kita kena sakit. Oh, baik sangka sama Allah. Mungkin saya kurang baca Quran. Kerjaan kita macet, dagang misalkan kurang bagus. Oh, mungkin kurang banyak sedekahnya. Berbaik sangka ke Allah, berburuk sangka ke diri sendiri. Makanya kan
mah sodako emang nungguin belangsak dulu kan ya. Iya Masya Allah. Apalagi kalau misal kita lah kita harus ngakuin ya. Kadang-kadang kalau misal mau santunan anak yatim kudu nungguin tanggal berapa tuh? 10 apa? 10 Muharram. Benar nggak kira-kira? Ya mau santunan anak yatim nungguin 10 Muharram, Masya Allah. Tapi emang jujur ya, saya teliti, memang lebih bagus ketika apa namanya tuh santunan anak yatim memang harus dizahirkan. Kenapa sebabnya? Ini kita harus akuin, kita sama-sama lelaki nih. Ketika kita sekarang santunan anak yatim, ngelihat anak yatim, kita sebagai lelaki ingat gak ke anak kita? Masya Allah, dia nggak punya bapak. Bagaimana antara anak gua? Bener nggak kira-kira? Bener nggak? Kita mau lelaki begitu, makanya kebanyakan yang sodako adalah laki-laki karena kita ingat ke anak. Masa ingat ke anak yatim, ingat ke anak kita. Asal lihat anak yatim, ingat anak kita. Cuman pas bagian lihat lupa awal di rumah. Aduh, apa tahu dah. Insyaallah tabarok. Ya itu mah nanti ya masalah. Nah, itulah pentingnya, itu pentingnya. Baik San. Aduh, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan lah kita semuanya bisa minimal bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal di baik sangka inilah. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.